Bayangkan jika sholat itu kewajiban, maka ketika kita merasakan sholat itu kewajiban, kita ingin mempercepat melakukannya, tergesa-gesa melakukannya. Seperti orang yang memikul beban. Orang ketika memikul beban ingin segera meletakkannya secara cepat, baru dia merasa lega setelah meletakkannya. Begitu juga orang-orang yang sholat itu adalah kewajiban, maka dia ingin segera mempercepat sholatnya agar segera selesai, lalu merasa lega. Enak kalau sudah sholat. Bukan enaknya sholat, tapi enak kalau sudah sholat. Ini disebabkan oleh mindset kita yang kurang sempurna. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال صلى الله عليه وسلم جعل قرة عيني في الصلاة صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat a'azakumullah. Demi Allah, dunia ini singkat. Usia kita jauh lebih singkat dari usia dunia ini. Yang tersisa dari usia kita jauh lebih singkat. Jika usia yang telah kita lewati terasa begitu cepatnya berlalu, maka yang tersisa dari usia kita akan lebih cepat berlalu. Sudahkah kita mempercepat untuk menyiapkan bekal? Sebaik-baik bekal itu adalah taqwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kaum muslimin a'azzakumullah. Tema khutbah kita kali ini tentang mindset salat. Mengapa tema ini penting? Karena di lapangan kita menemukan bahwa ada orang rajin salat, tapi rajin juga maksiat ada. Ada orang yang rajin salat, akan tetapi akhlaknya buruk. Rajin salat tapi orangnya gelisahan. Ada apa ini? Bukankah di dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah yang mengatakan salat itu bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak mungkin ayat ini salah. Langit dan bumi lebih ringan bagi Allah untuk hancur daripada tidak terbuktinya firman-Nya di dalam kenyataan hidup. Tapi fakta di lapangan, mengapa banyak orang yang rajin salat tetapi berbuat kezaliman, berbuat keji dan mungkar? Ada apa itu? Inilah yang menjadi sebab tema ini saya angkat, yaitu mindset salat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua syarat
yang harus terpenuhi ketika kita ingin meraih manfaat atau buah yang manis dari apa yang kita lakukan. Yang pertama adalah pengetahuan kita terhadap sesuatu itu, dan yang kedua itu adalah mindset kita terhadap sesuatu itu. Yang pertama, pengetahuan kita tentang sesuatu itu. Ini menentukan buah atau efektifnya yang kita lakukan itu sebanyak 20%. 20% yang kita lakukan itu akan membuahkan hasil ditentukan oleh pengetahuan kita tentang sesuatu itu. Contohnya ketika kita punya handphone yang bagus, yang canggih, agar kita bisa mendapatkan manfaat dari handphone tadi, maka produk knowledge-nya kita harus mengetahui produk tersebut. 20% ditentukan oleh pengetahuan kita tentang sesuatu. Akan tetapi 80%-nya ditentukan oleh faktor yang kedua. Apa itu? Paradigma kita tentang sesuatu itu. Mindset kita terhadap sesuatu itu sebanyak 80% menentukan apakah sesuatu itu akan memberikan manfaat kepada kita. Apakah sesuatu itu akan berbuah manis, berbuah manfaat. Itu ditentukan 80% oleh mindset kita terhadap sesuatu itu. Makanya ada yang mengatakan new mindset, new result. Ada mindset baru, maka akan mendapatkan hasil yang baru. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas mindset yang pertama dari salat. Salat adalah perjumpaan yang kita tunggu-tunggu. Perjumpaan kepada Allah yang senantiasa kita tunggu-tunggu dan kita rindu. Subhanallah. Dan apa hubungannya dengan dengan ayat salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Bayangkan tadi waktu kita mau ke masjid hari Jumat ini, kita berpakaian rapi, bahkan sunnahnya mandi, gunting kuku, bersih-bersih kita. Kenapa? Yang umum sih, walaupun kalau ditanya kan mau ketemu Allah. Tapi diam-diam kadang-kadang kita menyimpan niat yang lain. Gak enak ketemu orang, gak enak dilihat orang. Kok Jumatan pakaiannya kucel, kotor. Kita saja ketika mau ketemu orang, apalagi orang itu yang orang kita hormati, orang yang memiliki kehormatan, maka kita akan menyesuaikan rambut kita, pakaian kita untuk bertampil sebaik-baiknya tampilan, karena kita mau bertemu orang yang kita hormati tadi. Lalu bagaimana dengan sholat? Yang sholat itu pertemuan kita dengan Allah. Maka pastilah sebelum kita bertemu dengan Allah, kita akan membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan diri dari maksiat. Nanti zuhur saya mau ketemu Allah, tiba-tiba ada godaan maksiat. Bagaimana saya ini bermaksiat padahal zuhur nanti ketemu Allah? Malu saya bertemu Allah dalam keadaan kotor. Malu saya ketemu Allah dalam keadaan berkhianat. Entar aja habis zuhur saja maksiatnya. Zuhur, alhamdulillah ketemu Allah, berinteraksi dengan Allah. Habis zuhur mau maksiat, tapi kan asar nanti mau ketemu Allah. Bagaimana mungkin saya meminta kepada Allah padahal saya mendurhakainya, membangkang kepadanya? Malu, enggak jadi maksiatnya, nanti aja habis asar. Habis asar mau maksiat lagi, entar kan ketemu Allah maghrib. Bagaimana saya pede bertemu dengan Allah, sedangkan saya telah membuat dia murka, telah melanggar perintahnya. Kita saja kalau ketemu orang yang kita ngutang 5 juta, 5 tahun belum kita bayar,
Kita menghindar untuk melihat wajahnya, bertemu dengannya. Kenapa? Malu, saya punya salah sama dia. Lalu bagaimana kita mau berjumpa dengan Allah dengan penuh dosa dan noda? Entar raja habis maghrib, entar raja habis isya. Problemnya habis isya itu panjang waktu. Maka di sini rawan kemaksiatan itu. Makanya Nabi mensunahkan kita kalau habis sholat isya itu tidur secepatnya. Kecuali ada yang sangat urgen, sunnah segera tidur, makruh menunda tidur habis sholat isya. Karena bisikan godaan itu begitu kuatnya, apalagi panjangnya waktu, itu akan membuat kita merasa masih lama bisa ketemu Allah. Subuh masih lama waktunya. Nah, sehingga makna daripada sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar tadi akan betul-betul terasa bahwa sholat itu memang mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar. Karena bagaimana saya bisa sholat, bagaimana saya bisa menghadap Allah sedangkan hati saya kotor, mulut saya kotor, makanan saya kotor, semuanya serba kotor. Bagaimana saya mampu menghadap Allah? Ini mindset yang pertama. Dan ketika kita berdiri menghadap Allah dalam keadaan terbaik, insya Allah pada hari kiamat nanti kita akan berdiri kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Karena ada 2 kali kita berdiri di hadapan Allah. Yang pertama di dunia saat kita sholat, dan yang kedua yaumul hisab saat kita di pengadilan Allah. Maka kata para ulama, siapa yang berdiri dengan baik di hadapan Allah, memperbaiki dirinya saat berdiri di hadapan Allah di dunia ini di dalam sholat, maka dia akan ringan dan mudah nanti berdiri di pengadilan Allah pada hari kiamat nanti. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mindset yang pertama. Salat adalah waktu yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika sholat itu kewajiban, maka ketika kita merasakan sholat itu kewajiban, kita ingin mempercepat melakukannya, tergesa-gesa melakukannya. Seperti orang yang memikul beban. Orang ketika memikul beban ingin segera meletakkannya secara cepat, baru dia merasa lega setelah meletakkannya. Begitu juga orang-orang yang sholat itu adalah kewajiban, maka dia ingin segera mempercepat sholatnya agar segera selesai, lalu merasa lega. Enak kalau sudah sholat. Bukan enaknya sholat, tapi enak kalau sudah sholat. Ini disebabkan oleh mindset kita yang kurang sempurna. Bukan salah, tetapi kurang sempurna. Sholat adalah perjumpaan kita dengan Allah. Waktu yang kita nanti-nanti untuk bercerita kepada Allah. Waktu yang kita nanti-nanti untuk berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat itu membuka tabir hakikat diri kita. Siapa dirimu? Lihat salatmu. Maksudnya apa? Orang yang di luar salatnya banyak pelanggaran syariat, banyak melanggar ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka nanti salatnya tidak akan connected kepada Allah. Kalau kita salatnya seringkali tidak khusyuk, itu membuka bahwa kualitas kita di luar sholat sangat buruk. Kita banyak pelanggaran yang kita lakukan, sampai ketika kita menghadap Allah kita tidak connected. Maka jika kita baik di luar sholat, jika kita menjaga aturan Allah, syariat Allah, istiqomah, maka kemungkinan kita sholatnya akan baik. Tetapi jika kita banyak melanggar, banyak bermaksiat di luar sholat, itulah yang menyebabkan sholat kita
tidak connected. Kita melakukan gerakan sholat, tapi tidak sholat sesungguhnya. Persis orang itu membaca doa, tapi tidak berdoa. Alangkah bedanya membaca doa dengan berdoa. Alangkah bedanya melakukan gerakan sholat dengan sholat. Orang tidak mungkin mampu untuk sholat kecuali sebelum dia sholat itu dia membersihkan diri. Inilah mengapa pengkondisian di waktu sholat itu sangat penting. Ada azan itu. Hayya 'alas shalah. Ada wudhu di situ. Semuanya pengkondisian agar kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan terbaik kita. Maka sholat itu selain dia adalah waktu terbaik kita untuk berjumpa dengan Allah, sholat adalah membuka siapa hakikat diri kita. Maka jika kita ingin tahu bagaimana keadaan keistiqomahan kita, lihat kehusyuan sholat kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, masih banyak mindset yang lain yang bisa kita gali dari hakikat sholat itu sendiri. Kita tidak sedang membahas sholat dari aspek fikih. Kalau fikih sesuatu yang dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, itu mungkin definisi fikih. Tapi kita sedang membahas definisi hakikat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah istirahat. Dari mana ini? Ketika datang waktu salat, Nabi berkata kepada Bilal bin Rabah, "Bilal, arihna biha." Bilal, rehatkanlah kami dengan sholat. Azan, kita pengen istirahat nih dengan sholat. Soalnya Nabi, yuk istirahat, maksudnya tuh yuk sholat. Istirahatkanlah kami dengan sholat, wahai Bilal. Arihna biha ya Bilal. Istirahatkanlah kami dengan sholat ya Bilal. Berbeda dengan orang-orang sekarang. Arihna minha. Istirahatkanlah kami dari sholat. Nabi dulu istirahatkanlah kami dengan sholat. Maka dalam hadis Nabi bersabda, ju'ila qurratu aini fis sholah, dijadikan kegembiraan hatiku ada di dalam sholat. Karena itulah Nabi SAW apabila menghadapi perkara-perkara berat, karena idza hazabahu amrun sholla, Nabi ketika menghadapi perkara-perkara sulit, beliau sholat. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Karena saat kita sholat, kita sedang, paling tidak sholat itu kita sedang mengeluarkan dunia dari hati kita, atau kita sesungguhnya sedang keluar dari dunia. Makanya para ulama mengatakan, jika kamu suntuk dengan dunia, pengen pergi dari dunia, Allah telah menyediakan tempat ini area akhirat yang ada di dunia. Maka siapa yang telah memasuki tempat ini, maka sesungguhnya dia sedang keluar dari dunia. Area akhirat yang ada di dunia ini adalah masjid. Saat kita meninggalkan dunia sementara adalah saat kita sedang sholat. Maka orang yang sholat adalah orang yang dalam keadaan istirahat. Dan ingat, obat terbaik adalah istirahat. Makanya orang-orang yang tidurnya sulit, kemungkinan penyakit sudah mulai reunian. Karena dia mengalami kekurangan istirahat. Dan sholat adalah peristirahatan. Saat sholat kita sedang mengatakan kepada masalah, hai masalah, Tuhanku itu maha besar, Allahu Akbar. Maka orang sholat, orang yang terhindar dari keluh kesah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ma'arij, khuliqal insanu halu'a.
idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua illa al-musallin. Manusia itu berkeluh kesah. Kalau timpa kesulitan dia keluh kesah. Kalau mendapatkan harta juga keluh kesah, takut hilang tuh harta. Illal musallin, kecuali yang salat. Subhanallah. Maka salat dengan mindset yang kaya, dengan mindset yang benar dan sempurna akan banyak menyelamatkan kita, termasuk menyelamatkan kita dari COVID-19 ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. At-taibuna min adh-dhanbi kama la dhanba lah. Istaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim." Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ايضا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mari kita akhiri khutbah ini dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ij'al qurrata a'yunina fis shalah. Allahumma ij'al qurrata a'yunina fis shalah. Allahumma ij'al qurrata a'yunina fis shalah. Allahumma habib ilaina as-salah. Allahumma adhiqna halawata as-salah. Allahumma ij'alna minal ladzina hum fi salatihim khashi'un. Allahumma ij'alna minal ladzina hum fi salatihim daimun. Allahumma ij'alna minal ladzina hum ala salatihim yuhafizun. Rabbana rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ifil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.